Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyudin Harahap. Di sini saya akan berbagi sedikit informasi atau ilmu pengetahuan mengenai tentang kode etik profesi advokat. Apa itu kode etik advokat? Di dalam kode etik advokat Indonesia tahun 2002 dijelaskan bahwa kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan negara, undang-undang dasar, lawan berperkara, rekan advokat atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Dan ada beberapa kode etik advokat yang berkaitan dengan kepribadian advokat. Di antaranya, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat atau bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak karena dengan alasan perbedaan agama, kepercayaan, atau keturunan, serta suku, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosial. Yang kedua, advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk mencari atau memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Yang ketiga, advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Yang keempat, advokat wajib memelihara rasa solidaritas dengan atau di antara teman sejawat. Yang kelima, advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Yang keenam, advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat seorang advokat. Yang ketujuh, advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Yang kedelapan, advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. Kemudian, kode etik advokat yang berkaitan dengan seorang advokat dengan klien, yaitu yang pertama adalah advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Yang kedua, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Yang ketiga, advokat tidak dibenarkan menjamin kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Yang keempat, dalam menentukan besarnya honorarium atau honor, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Yang kelima, advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Yang ketujuh, advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk ia menerima uang jasa. Dan yang terakhir, advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Kemudian, kode etik yang berkaitan antara advokat dengan
teman sejawat. Yang pertama itu hubungan antara teman sejawat, advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Yang kedua, advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. Dan yang keempat, advokat tidak dibenarkan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Yang kelima, apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula. Dan yang terakhir, apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut. Kemudian, kode etik yang berkaitan dengan antara advokat dengan sejawat atau teman sejawat asing, yaitu advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati kode etik advokat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.